Perkenalkan, nama saya Karmina Melawati, NIM 64191369. Nama saya Pratiwi Farah, NIM 64191264. Nama saya Nadia Zahro, NIM 64191341. Nama saya Sifatul Munawwaroh, NIM 64191265. Perkenalkan, nama saya Mita Priyanti, NIM 64191382. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen, Kampus Bina Sarana Informatika Kaliabang. Di sini kami ingin membuat video dan menjelaskan tentang teori permainan. Oke teman-teman semuanya, di dalam makalah kami terdapat 3 poin yang ingin kami bahas. Yang pertama, sejarah munculnya teori permainan. Lalu yang kedua, siapa saja tokoh penemu dalam teori permainan. Lalu poin yang terakhir yaitu apa saja contoh penerapan teori permainan. Mengapa kami membahas 3 poin tersebut? Alasannya yang pertama, supaya teman-teman semua, kita semua bisa mengetahui sejarah munculnya teori permainan tersebut. Lalu yang kedua, kita semua bisa mengetahui tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam teori permainan beserta hasil karyanya. Lalu yang ketiga, bisa mengetahui beberapa penerapan teori permainan di berbagai bidang. Lalu pertama yang akan dibahas yaitu sejarahnya. Di dalam sejarah teori permainan terdapat beberapa poin. Yang pertama, dalam surat yang tertanggal 13 November 1713, Prancis Waldegrave pertama kali mengetahui solusi strategi Minimax yang dirancang untuk permainan 2 orang. Lalu poin yang kedua yaitu pada tahun 1838, prinsip teori permainan juga sudah mulai digunakan dalam bidang ekonomi. Di dalam publikasi ini, Carnot membahas kasus khusus duopoli dan menggunakan konsep solusi yang itu merupakan versi terbatas dari equilibrium Nash. Lalu poin yang ketiga, pada tahun 1881, kurva kontrak sebagai solusi untuk masalah menentukan hasil perdagangan antar individu. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Pratiwi Farah. Saya Pratiwi Farah. Di sini saya akan melanjutkan sejarah teori permainan, yaitu pada tahun 1913, teorema pertama teori permainan menegaskan bahwa dalam catur putih dapat memaksa menang, atau hitam bisa memaksa menang, atau kedua belah pihak bisa memaksa setidaknya hasil imbang ini. Pada tahun 1927, ia menganggap ini adalah sebuah pertanyaan terbuka karena ia telah mampu menemukan kontra-eksempel. Pada tahun 1928, John von Neumann menyatakan bahwa setiap permainan berjumlah 0,2 orang dengan banyaknya strategi berhingga untuk setiap pemain ditentukan, yaitu ketika strategi campuran diakui, berbagai permainan ini memiliki tepat satu individu rasional vektor hasil. Buktinya melibatkan topologi dan kalkulus fungsional. Saya Nadia Zahro. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam teori permainan.
C. John Forbes Nash. Kesetimbangan Nash adalah suatu kesetimbangan antara dua pihak di mana masing-masing pihak harus memutuskan suatu pilihan antara A dan B. Masing-masing pihak akan memilih pilihan yang terbaik baginya. Kesetimbangan ini terjadi saat tak satu pun dari kedua belah pihak mengubah pilihannya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Untuk lebih jelasnya berikut teori Prisoner's Dilemma. D. Heinrich Freiherr von Stackelberg. Strategi pada bidang ekonomi di mana terdapat leader yang melakukan langkah pertama dan kemudian follower akan mengantisipasi hal-hal yang dilakukan oleh leader. E. John von Neumann. Teori permainan simultan. Strategi minimax adalah strategi campuran yang merupakan bagian dari solusi untuk sebuah zero-sum game. Di dalam teori permainan juga menjelaskan beberapa contoh penerapan teori permainan, salah satunya yaitu dilema tahanan. Dua orang pelaku kejahatan sedang diinterogasi di dua ruang yang berbeda sehingga mereka tidak dapat saling berkomunikasi. Penyidik memberikan pilihan kedua orang tahanan. Jika salah satu dari mereka mengaku atas kejahatannya, sedangkan yang satu tidak, maka yang akan mengaku akan bebas, sedangkan yang tidak mengaku akan terkena hukuman 10 tahun penjara. Apabila mereka sama-sama tidak mengaku atas kejahatannya, maka mereka masing-masing akan mendapatkan hukuman 1 tahun penjara. Dan apabila mereka sama-sama mengaku atas kejahatannya, mereka masing-masing akan mendapatkan hukuman 3 tahun penjara. Ini merupakan strategi yang mengakibatkan para tersangka berada dalam dilema yang mengakibatkan strategi optimal bagi mereka adalah mengakui kejahatan yang mereka lakukan. Penerapan teori permainan pada pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat sedikit penjual, masing-masing penjual menjual barang yang sama atau identik dengan yang lain. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak-tindak pesaing mereka, sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Saya Sifatul Munawaroh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penerapan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kami Nadai. Penerapan teori permainan pada penggunaan iklan. Terdapat perusahaan rokok A dan B, tujuannya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Iklan adalah salah satu alat yang dapat memperbesar jumlah penjualan mereka. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pemasangan iklan membutuhkan biaya cukup besar, sehingga setiap perusahaan harus menentukan berapa banyak biaya yang harus mereka keluarkan untuk beriklan, tetapi mereka masih mendapatkan keuntungan yang besar. Penerapan teori permainan pada multi pemain. William Foundation dalam sebuah buku tentang dilema tahanan menjelaskan kondisi yang terjadi di Selandia Baru, di mana kotak-kotak koran dibiarkan terbuka begitu saja, sehingga setiap orang dapat mengambil koran tanpa harus membayar. Tanpa sedikit sekali yang melakukannya karena mereka berpikiran bahwa jika mereka tidak membayar, begitu pula dengan orang lain, dan ini akan menyebabkan kehancuran pada sistem. Penerapan teori permainan di bidang politik. Dalam makalah ini kami mengambil studi kasus perjalanan 100 hari Presiden Joko Widodo. Diakui atau tidak, pemilihan presiden tahun 2014 merupakan pemilihan yang banyak menguras tenaga, menguras pikiran, menguras finansial, dan menguras perhatian. 4 anak bungsu terbaik bertarung di area demokrasi ini. Agenda permainan mereka mengesahkan UU MD 3, Undang-Undang MPR, DPRD, DPD, yang kemudian disingkat UU MD 3, merupakan alat pertama yang digunakan oleh kubu koalisi merah putih dalam memainkan permainannya. Ya, saya Mita Priyanti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penerapan teori permainan di bidang politik. Yang kedua,
ada mengesahkan RUU Pilkada. Hal ini juga merupakan tujuan dari permainan KMP. Karena dengan menguasai kepala daerah, maka secara tidak langsung KMP lah yang memegang kekuasaan, bukan presiden. Sehingga mudah sekali jika semua kepala daerah yang berasal dari KMP bisa mengendalikan perekonomian bangsa ini. Sehingga presiden tidak bisa memegang kendali. Akhirnya Morsi tidak percaya akan digaungkan. Dan yang terakhir, ketiga, meloloskan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dalam UU nomor 2 tentang Polri, yang intinya adalah jika presiden menonaktifkan Kapolri, maka harus langsung ada Kapolri. Dalam hal ini kemudian presiden meloloskan Komjen BG yang diproses di DPR terlebih dahulu. Dan kesimpulannya adalah penerapan teori permainan sangat banyak di bidang perekonomian dan matematika. Beberapa yang telah dibahas dalam makalah ini adalah dilema tahanan, perang dingin, penerapan teori permainan pada pasar oligopoli, penerapan teori permainan pada penggunaan iklan, penerapan teori permainan pada multi pemain, Lehem dan lika-liku perjalanan 100 hari sang presiden ditinjau dari teori permainan. Tidak menutup kemungkinan teori permainan akan semakin berkembang untuk kedepannya dan muncul tokoh-tokoh baru yang berperan dalam perkembangan ini. Sekian penjelasan dari kami, semoga teman-teman bisa memahami dan mengetahui apa yang sudah kami jelaskan tentang teori permainan ini. Maaf jika video penjelasan ini banyak kekurangannya.